Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan saya senang sekali pada kesempatan hari ini kita berkumpul. Saya tadinya menyangka bahwasanya saya sudah berada di masjid yang baru. Ternyata memang belum saatnya saya menikmati masjid yang baru. Ini merupakan Masjid Baitul Jihad, dari masjid yang kecil menuju ke masjid yang besar. Memang betul-betul perjalanan jihad yang panjang. Semoga Allah memberkahi setiap para pengurusnya insya Allah. Dan semoga nanti segera kita bisa menikmati ibadah kita di masjid yang baru insya Allah. Mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan pengurus dari Masjid Baitul Jihad yang semoga senantiasa dijadikan kuat dan solid di dalam kepengurusannya, amanah di dalam menjalankan tugasnya, dan seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, yang semoga Allah senantiasa menuntun kita di dalam kebaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu dan memberikan kepada kita petunjuk. Karena hari ini merupakan hari ketika banyak orang bercerita, tetapi sedikitnya ilmu dan sedikitnya petunjuk di dalam kehidupan. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau sudah datang zaman fitnah, maka sesungguhnya kedudukan ilmu dan kedudukan petunjuk lebih utama daripada kedudukan amal. Makanya kita mendapatkan bahwasanya Rasulullah mengatakan wal ilmu fihi khairum minal amal. Sesungguhnya ketika kita hidup pada zaman yang penuh dengan kisah, penuh dengan cerita, sedikitnya ilmu dan sedikitnya petunjuk, maka tidak ada yang paling utama kecuali adalah ilmu lebih penting daripada beramal. Inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya ilmu merupakan energi dan merupakan kekuatan di dalam kehidupan kita. Hari ini entertain itu mendominasi di dalam kehidupan, sehingga banyak sekali manusia di dalam kehidupan menjadikan entertain itu menjadi tuntunan. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa membawa kita kepada jalan keselamatan kecuali adalah ilmu. Kita ngaji bukan karena kita pengangguran. Kita ngaji bukan karena kita tidak punya kegiatan. Kita ngaji bukan karena kita sok suci. Kita ngaji itu karena pada dasarnya kita paham bahwasanya petunjuk dan ilmu merupakan kekuatan untuk kita supaya kita bisa menjalankan amanah kita sebagai seorang hamba. Kita tidak akan mungkin menjadi seorang suami yang baik kecuali dengan ilmu, dan kita tidak mungkin akan menjadi seorang istri yang baik kecuali dengan ilmu. Semua perangkat itu dibutuhkan ilmu, dan ilmu itu membebaskan kita dari banyak blind spot yang terjadi pada kehidupan kita. Terbenturnya manusia pada setiap masalah dan setiap problem yang mereka hadapi bukan karena Allah jahat. Kadang-kadang manusia itu terbentur dengan banyak masalah itu karena mereka tidak mendapatkan ilmu dan petunjuk. Kosongnya manusia dari ilmu menjadikan manusia terbentur dengan berbagai macam masalah. Inilah yang menjadikan kita paham kebutuhan kita kepada ilmu adalah kebutuhan basic. Para nabi dan para rasul tidak pernah minta lebih dalam setiap apapun yang diberikan oleh Allah kecuali mereka minta lebih diberikan ilmu. Itulah yang tergambar dari doanya Nabi Musa alaihi salam ketika beliau mengatakan Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan itu beliau menggambarkan bahwasanya ilmu dan petunjuk adalah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita mendapatkan ilmu, semoga kita mendapatkan petunjuk. Semoga standar kita bukan entertain dan bukan hiburan. Standar kita semoga bukan TikTok, semoga standar kita bukan pola Instagram, tapi standar kita adalah petunjuk yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sesungguhnya kesyukuran itu bukan anjuran, kesyukuran itu bukan himbauan. Tetapi syukur itu merupakan kewajiban di dalam kehidupan kita yang kita berikan pada setiap nikmat yang Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita.
Sesungguhnya syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam perjalanan hidup. Siapapun di antara manusia yang mereka senantiasa bersyukur, Allah memberikan kepadanya 3 perkara yang Allah tidak pernah berikan kecuali kepada mereka yang bersyukur. Apa yang Allah berikan kepada mereka yang bersyukur? Allah memberikan kepada mereka kelapangan di dalam kehidupan mereka. Allah memberikan kepada mereka ketenangan, dan pastinya Allah memberikan kepada mereka keberkahan. Inilah yang merupakan tujuan, ini merupakan puncak kehidupan orang beriman. Puncak kehidupan orang beriman, kata para ulama, itu ya cuma 3. Kamu lapang, kamu tenang, dan kamu berkah. Puncak kehidupan materialisme biasanya itu kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. 3K, inilah puncak kehidupan kapitalisme dan materialisme. Maka puncak kehidupan orang beriman itu kontradiktif dengan puncak kehidupan kapitalisme. Kita tentunya mendapatkan siapapun di antara manusia yang senantiasa dia bersyukur, Allah memberikan kepada mereka kelapangan. Kalau lapang hatinya, apa perkara dunia yang bisa menjadikan dia kecewa? Kalau hatinya sudah lapang, tidak ada yang bisa mencuri senyuman pada hidupnya ketika hidupnya sudah dilapangkan oleh Allah. Makanya Allah itu kalau cinta kepada manusia, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Tapi kalau Allah mencintai manusia, pasti Allah lapangkan hatinya. Makanya itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, sehingga kalau lapang dadanya tidak membahayakan kemiskinan, tidak menjadikan takabur setiap kekayaan yang dia miliki dan dia dapatkan. Itulah yang disebut dengan kelapangan. Sehingga akhirnya sebanyak apapun masalah, selama hatinya itu lapang, setiap masalah itu mampu diselesaikan dengan petunjuk Allah ketika hatinya lapang. Analoginya, mobil itu tidak membahayakan satu rumah selama garasinya lebih besar daripada jumlah mobilnya. Kalau garasinya kapasitasnya 10 mobil, 9 mobil itu tidak membahayakan. Dan itulah arti dari sebuah kelapangan. Memang betul, orang beriman itu ujiannya berat, betul. Tapi hatinya lebih lapang daripada ujian yang mereka peroleh dan mereka dapatkan. Memang betul orang beriman itu diuji dengan kesulitan, iya, supaya pundaknya kuat. Tapi hatinya lebih lapang daripada setiap kesulitan yang dia dapatkan di sisi Allah. Orang Palestina, Pak, ujiannya besar, Pak. Tapi hatinya lebih lapang daripada setiap ujian yang mereka peroleh dan mereka dapatkan. Karena puncaknya kehidupan orang beriman itu lapang. Yang kedua, Allah memberikan kepada mereka ketenangan. Makanya ketika orang beriman itu ditenangkan hatinya oleh Allah. Mungkin dia takut, mungkin dia gelisah, tapi ketenangannya lebih besar daripada setiap kegelisahan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Fatih, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu yang menurunkan ketenangan kepada orang beriman. Makanya para sahabat ketika dikepung dengan 100.000 pasukan musyrikun, disebut dengan pasukan koalisi dalam perang Khandaq, Madinah dikelilingi dengan parit. Mereka takut, iya. Mereka khawatir, betul. Tapi mereka diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tenang, ketakutan tidak membuat depresi, kekhawatiran tidak akan membuat frustasi, dan akhirnya mereka tenang di dalam kehidupan. Ketenangan itulah yang harganya mahal. Ketenangan itu limited edition. Orang bisa kaya, tapi belum tentu dia bisa tenang. Orang bisa mendapatkan kekuasaan yang tinggi, tapi belum tentu dia bisa tenang. Saya melihat ada pemain bola dunia, ketika belum terkenal, dia tidak pakai bodyguard. Tapi setelah dia terkenal, sekalinya jalan, dia ditemani 10 bodyguard sampai 15 bodyguard. Dia bisa kaya, tapi belum tentu tenang. Makanya Allah ketika mencintai seorang mukmin, Allah tenangkan hatinya. Yang ketiga, puncak di antara yang 3 itu adalah keberkahan. Puncak tertinggi Allah turunkan pada kehidupan manusia itu adalah keberkahan. Makanya doanya para nabi adalah meminta supaya diberikan keberkahan. Makanya akhirnya kita mendapati doanya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntum. Ya Allah, jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kalau kita berkah, Pak,
Harta yang datang pada kita itu harta yang sifatnya mengawetkan. Kalau kita berkah, kita diselamatkan dari harta yang merusak. Karena harta itu ada dua. Ada harta yang sifatnya merusak, ada harta yang sifatnya mengawetkan. Harta yang sifatnya merusak itu bagaimana? Ada yang mendapatkan satu bulannya 150 juta, tapi kebutuhannya 300 juta. Itu merusak. Ada yang mendapatkan 500 juta, tapi dijadikan bagaimana istrinya ataupun suaminya berzina. Itu namanya harta yang merusak. Ada yang mendapatkan 5 miliar, Pak, tapi antara suami dan istri hatinya dingin. Ada pula yang mendapatkan 7 miliar, tapi anaknya itu sangat benci sama bapaknya. Setiap bapaknya pulang dari kantor, dikunci pintu kamarnya, dan dia tidak ingin bertegur sapa dengan bapaknya. Itu namanya harta yang merusak, walaupun terkadang jumlahnya banyak. Ada harta yang kedua, ada harta yang sifatnya mengawetkan. Ada orang yang terkadang memiliki pemasukan 5 juta, Pak, tetapi kebutuhannya cuma 2,5 juta. Ada yang mendapatkan 100 juta, tapi dijadikan kebutuhannya 50 juta. Dia tenang, dia lapang, hartanya berkah. Mungkin hartanya cuma 7 juta, tapi istrinya setiap mendapatkan transfer dari suaminya, maka istrinya mencium tangan suaminya dan menyampaikan rasa terima kasih. Mungkin yang ditransfer cuma 6 juta, tapi anaknya ketika menyambut bapaknya itu penuh dengan kecintaan. Baru saja motornya masuk ke garasi, maka anaknya itu sudah menyambut dengan lari-lari gembira, menyambut bapaknya, walaupun UMR-nya hanya 6 juta. Itulah yang disebut dengan harta yang mengawetkan. Kita kalau senantiasa mendapatkan berkah, Allah dekatkan kita dengan harta yang mengawetkan. Allah lindungi kita dari harta yang sifatnya merusak yang ada pada kehidupan kita. Inilah 3 perkara yang sejatinya Allah berikan kepada kita ketika kita menjadi seorang hamba, ketika bersyukur kepada Allah. Syukur itu bukan untuk Allah, tetapi syukur itu untuk diri kita. Dan syukur itu bukan basa-basi. Syukur itu merupakan sebuah komitmen diri yang lapang syukurnya, yang dalam sabarnya, dan tentunya yang luas ridhonya kepada setiap keputusan takdir yang Allah berikan di dalam perjalanan kita. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, saya pada kesempatan hari ini menyampaikan sebuah tema. Temanya cukup sangat indah. Temanya adalah semasjid sesurga. Ini temanya bagus sekali. Tentunya kita akan membahas tema ini dari berbagai macam perspektif. Tapi tentunya tidak semua perspektif nanti kita akan sampaikan karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Kita akan mencoba untuk menyampaikan bahwasanya masjid itu merupakan sebuah tempat yang paling istimewa dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Sudah sering sekali kita mendapati kisah-kisah nyata bagaimana ketika terjadi sebuah musibah, baik itu merupakan gempa bumi ataupun kebakaran, kecuali Allah itu selalu memberikan kepada kita yang disisakan itu adalah masjid, untuk memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang tidak bisa kita ingkari. Masjid itu memang tempat terkuat di atas muka bumi. Di Palu yang Allah sisakan masjid. Di Kebayoran Lama, Pak, saya pernah mengajar cukup lama di Kebayoran Lama, di pasarnya. Ketika pasar Kebayoran Lama itu terbakar atau dibakar, hanya Allah yang tahu. Maka ketika pasar Kebayoran Lama itu terbakar, kita mendapati lantai 1 gosong, lantai 2 gosong, lantai 3-nya separuhnya gosong. Yang disisakan masjidnya. Masjidnya tidak basah, masjidnya itu tidak gosong kecuali basah karena semprotan air. Memberikan arti kepada kita, itulah masjid. Kejadian ketika di Glodok baru beberapa waktu yang lalu kita juga mendapatkan bagaimana tempat hiburan dilalap oleh si jago api atau si jago merah. Dan ada satu tempat yang biasanya dijadikan sholatnya para driver, disisakan oleh Allah. Tadi malam ada seorang ustadz mengisi di Baitur Rahman, masjid kami. Ustadz Nababan bercerita ketika LE terbakar, ada satu tempat masjid yang disisakan oleh Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya masjid itu merupakan sebuah tempat, dalam tanda petik tempat paling sakral. Dan ini merupakan tempat yang paling istimewa dalam kehidupan peradaban.
Makanya ketika Nabi Muhammad SAW, ketika beliau itu datang ke kota Madinah, yang terfikirkan oleh beliau pertama kali bukanlah untuk membangun rumah pribadinya, walaupun beliau mendapatkan hak untuk membangun rumah pribadinya. Tapi yang beliau lakukan dan beliau kerjakan ketika pertama kali beliau menginjakkan kaki di kota Madinah, yang beliau lakukan adalah pertama kali itu beliau membangun Masjid Quba. Tidak lama setelah itu, tidak sampai berselang 1 tahun, beliau membangun Masjid Nabawi. Dan itu menjadi salah satu tonggak sejarah dalam kehidupan peradaban. Peradaban besar Islam itu dimulai dari Masjid Quba. Peradaban Islam itu berlanjut kepada satu masjid yang sangat luar biasa yang disebut dengan Masjid Nabawi. Peradaban Romawi akhirnya rontok, peradaban Persia akhirnya kalah porak-poranda ketika Nabi membangun satu fondasi peradaban. Nabi tidak membangun istana, Nabi tidak membangun ruang meeting, Nabi tidak membangun sebuah auditorium yang begitu besar, enggak. Nabi memilih sebuah bangunan yang Nabi pilih. Bangunan itu adalah didedikasikan untuk menjadi tempat ibadah, dan disitulah tempat kekuatan besar dari kehidupan kaum muslimin itu dimulai di satu tempat yang bernama masjid. Ketika kita memahami bahwasanya masjid itu merupakan komponen yang sangat kuat dan pertama kali dibangun oleh baginda Nabi SAW, di sini kita juga harus paham bahwasanya masjid itu kita harus memahami supaya masjid ini betul-betul mampu menjalankan fungsinya. Karena sesungguhnya bangunan boleh sama, tetapi terkadang fungsinya bisa berbeda ketika kita tidak mengetahui bagaimana kita harus memanajemen, bagaimana kita harus mengatur. Karena bisa jadi hari ini banyak masjid yang dibangun kaum muslimin jauh lebih banyak daripada masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Tapi ternyata kita menjumpai dan kita mendapati kondisi kaum muslimin semakin memprihatinkan. Banyak persoalan dan banyak konflik yang terjadi di antara kaum muslimin yang terus berlarut-larut di dalam kehidupan. Bisa jadi yang salah bukan masjidnya, tapi yang salah itu adalah bagaimana ketika kita memaknai masjid. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad ketika membangun peradaban di kota Madinah itu dimulai dari sebuah kata yang bernama masjid. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami betul. Ternyata salah satu di antara yang saya soroti, nanti kita bedah. Di antara perkara yang saya soroti ketika kita mendengar kata masjid, kita harus paham bahwasanya Rasulullah SAW itu menyampaikan banyak sekali hadis dan banyak sekali sabda Nabi ketika mengatakan masjid itu, konteksnya masjid itu, salah satu fungsi yang paling harus kita hadirkan di dalam masjid itu apa? Yaitu adalah bagaimana masjid itu harusnya menjadi tempat persatuan kaum muslimin. Ini yang selalu harus kita ingat, walaupun ini mungkin jarang diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Banyak orang menyangka bahwasanya masjid itu hanyalah tempat kita beribadah. Ketika kita sholat rawatib, kita datang ke masjid dan setelah selesai kita pulang, lalu pintunya kita tutup dan kita kunci. Enggak. Ternyata kalau kita menyoroti satu persatu hadis yang disampaikan Nabi, ketika Nabi itu menyampaikan tentang persoalan dan ketika Nabi menyebutkan kata masjid, Nabi itu mengatakan kepada kita, masjid itu selalu menjadi tempat persatuan dan masjid itu harusnya menjadi tempat yang paling nyaman untuk seluruh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Ini yang harusnya dijalankan oleh masjid. Hari ini kita itu sedih sekali. Karena apa? Karena masjid itu sudah menjadi bagian dari sebuah dominasi kelompok dan golongan. Ya, sehingga akhirnya masjid itu tidak lagi menjadi rumah besar bagi kaum muslimin. Dan banyak sekali ustadz yang terkadang hanya mengisi di masjid, lalu dia meninggalkan masjid itu tanpa dia berusaha untuk memperlihatkan bagaimana dia berukhuwah, bagaimana dia bersatu dengan para jamaah dan para ustadz yang lainnya. Bahkan terkadang ada seorang ustadz yang kadang-kadang ngisi satu masjid, meninggalkan masjid itu dalam kondisi para jamaah itu bertengkar dan mereka mendapatkan konflik. Padahal justru yang kita harus selalu pahami betul, masjid ini bukan hanya masalah bangunannya, tapi masjid ini setidaknya kita harus paham
Nabi itu mengatakan bahwasanya masjid itu harusnya menjadi tempat persatuan dan masjid itu harusnya menjadi tempat yang nyaman bagi kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Mari kita buka berbagai macam dalil yang saya baca di dalam kitab, supaya apa yang kita sampaikan ini betul-betul berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, dalam derajat hadisnya adalah hasan, dikatakan sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, inna syaitana dzibun kadzibil ghanam ya'khudhu syah al-qasiyah wan nakhiyah. Rasulullah itu mengatakan kepada kita, sesungguhnya setan itu sebagaimana serigala, dia menerkam domba, dan sesungguhnya setan itu selalu menerkam domba ketika dia berjalan sendirian. Ini perumpamaan dari Nabi. Nabi sering sekali menggunakan perumpamaan supaya mendekatkan arti kebenaran. Jadi setan itu sebagaimana serigala, dia menerkam domba, tapi tidak semua domba diterkam oleh serigala. Serigala itu pintar, dia tidak pernah menyerang domba yang berkumpul menjadi satu koloni. Tapi sesungguhnya serigala itu menyerang domba yang tidak berkoloni. Dia berpisah dari koloninya, pada saat itulah serigala itu menerkamnya. Dan sesungguhnya itulah yang diterkam oleh serigala, kata Rasulullah. Ketika Nabi sudah menyampaikan itu, lalu Nabi itu berkata, wa alaikum bil jamaah fa iyyakum wasyi'ab. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian tahu bahwasanya setan itu selalu menyerang domba ketika sebagaimana serigala yang menyerang domba ketika sendirian, kata Nabi, janganlah kalian itu berpecah. Ini wasiatnya Nabi. Jadi kalau saya mengatakan bahwasanya culture-nya sunnah itu mempersaudarakan, saya itu ngomong bukan tanpa dalil. Tapi culture-nya sunnah itu memang kata Nabi, wa iyyakum, kata Nabi fa iyyakum wasyi'ab, jangan berpecah belah. Nabi itu paling tidak suka kalau melihat umatnya itu berpecah belah. Lalu Nabi mengatakan wa alaikum bil jamaah wal masjid. Lalu Nabi menyampaikan obatnya. Apa itu obatnya? Fa alaikum bil jamaati wal masjid. Maka hendaklah kalian itu selalu berada di masjid dan hendaklah kalian itu senantiasa berjamaah. Jangan sampai kalian sendiri-sendiri ketika diterkam oleh setan. Ini pertama. Berarti yang kita dapatkan bahwasanya Nabi itu ketika menjelaskan kata masjid, Nabi tidak menyampaikan tentang masjid hanya sebagai fungsi ibadah. Tapi Nabi itu mengatakan bahwasanya masjid itu obat. Dari sebuah kondisi memperhatinkan ketika di luar masjid, sesungguhnya setan sebagaimana serigala, dia menerkam domba yang keluar dari koloninya, maka sesungguhnya masjid itu harusnya menjadi tempat untuk saling menguatkan bagaimana supaya mereka tidak diterkam serigala, dan bagaimana ketika kita tidak tersesat ketika kita sudah berada di area masjid. Ini masjid, Pak. Makanya tadi saya menyampaikan, saya tuh sedih sekali kalau akhirnya masjid itu diklaim-klaim sendiri. Lalu merasa bahwasanya sebagian orang merasa bahwasanya dia lebih punya ilmu dibandingkan pengurus yang lainnya. Bahwasanya ustadznya lebih pintar daripada ustadz yang lain. Sehingga akhirnya masjid itu secara tidak langsung membuat para jamaah itu kabur. Padahal masjid ini adalah tempat yang diwasiatkan oleh Nabi supaya kita selamat itu di masjid. Makanya komplek Kemang Pratama, kalau kami di Kemang 3, banyak di antara kita tidak kenal, di antara tetangga dengan tetangga, termasuk saya. Tapi kalau datang ke masjid, nah kita kenal. Bahkan terkadang pertanyaan pertama kalau orang meninggal dunia itu apa? Duduknya biasanya di sebelah mana? Karena biasanya kita itu kalau sholat, kalau di tempatnya di situ, ya biasanya di situ terus. Kita ini kadang-kadang memang kayak kucing, Pak, sudah ngasih tanda. Ya. Makanya kalau saya perhatikan jamaah di Baitur Rahman itu, kalau yang soft kanan terus. Biasanya jarang dia pindah kiri. Yang pindah kiri, yang di kiri terus. Dan biasanya jarang pindah kanan. Kalau saya selalu di tengah-tengah, Pak. Saya tidak kanan, saya tidak kiri. Tanya sama Pak Hari. Makanya saya kadang dituduh Wahabi, saya dituduh Ahlul Bid'ah. Makanya saya kadang bingung. Saya ini sebenarnya Wahabi atau Ahlul Bid'ah sih gitu.
Karena sesungguhnya disitulah kita mendapati dan kita menjumpai Nabi itu mengatakan masjid itu menjadi tempatnya persatuan. Dan sesungguhnya betapa beruntungnya kita ketika kita meninggal dunia, lalu jamaah masjid mengenali kita, lalu memahami posisi kita di mana kita beribadah, lalu akhirnya mereka teringat memori itu ketika menyolati kita. Itu memori yang paling indah. Siapa yang meninggal, Pak? Yang meninggal Pak Arif. Pak Arif itu biasanya di mana? Ini contoh aja, nggak usah dipanggil Pak Arif. Itu aja dipanggil. Nanti malah nggak bisa berbuka ya beliau. Ini sudah saya gantilah. Pak Paijo, nggak ada kan Pak Paijo di sini? Misalkan Pak Arif misalkan. Jadi Pak Arif ini meninggal dunia, ketika pulang tentunya akhirnya siapa yang meninggal? Pak Arif. Pak Arif itu biasanya dia sholatnya di sebelah kiri. Itu kan menjadi memori yang paling indah, Pak. Makanya kalau ada orang di dalam satu komplek, ya masjid itulah yang menjadi tempat persaudaraan. Dan Rasulullah itu tidak salah. Rasulullah itu tidak pernah salah ketika Nabi menyampaikan sabdanya. Ketika dalam kondisi individualistis yang kita jumpai, individualistis yang sudah melanda dan menimpa kepada banyak tempat, masjid itu insya Allah mengikis individualistis. Walaupun memang tidak bisa 100%, tapi setidaknya memberikan keberkahan di dalam persaudaraan. Makanya akhirnya kita bisa memahami kalimat demi kalimat yang sering ditulis di pinggir-pinggir masjid. Kalimatnya apa? Jangan sampai kamu pertama kali datang ke masjid ketika itu terakhir kali ketika engkau disolatkan. Dan itu teguran keras. Masjid. Dan Nabi menyampaikan masjid itu harusnya menjadi tempatnya kita saling berjamaah. Makanya masjid kalau akhirnya itu terjadi saling tarik menarik, menang-menangan, orang maunya mau mendengar tetapi tidak mau mendengar, maunya menang tidak mau sama sekali untuk memberikan kesempatan untuk yang lain, maka ini sebenarnya kamu berlawanan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi menyuruh kita itu berjamaah. Makanya kita harus paham bahwasanya harusnya masjid itu menjadi tempat paling nyaman untuk bersaudara. Dan tidak ada tempat yang paling nyaman bagi kita untuk bersaudara kecuali adalah di masjid. Makanya disitulah kita akhirnya mendapatkan dan kita menjumpai masjid itu menjadi tempat persaudaraan. Makanya Rasulullah itu marah. Rasulullah itu marah. Kalau ada orang yang menyebabkan orang itu lari dari masjid, Rasulullah itu marah. Makanya kita mendapati di dalam sebuah riwayat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu beliau kalau mengimami ketika beliau berada di masjid, Mu'adz bin Jabal itu kalau ngimamin panjang, Pak. Dan beliau membaca Al-Baqarah. Insyaallah. Ini tipe imam yang Bapak pasti akan coret kalau Bapak melaksanakan. Ini yang ketawa-ketawa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Maka beliau itu senantiasa kalau sholat itu senantiasa membaca Al-Baqarah. Al-Baqarah itu baik atau tidak baik? Baik. Mulia atau tidak mulia? Mulia. Maka beliau itu ketika menyolati, karena Mu'adz bin Jabal ini hafal Al-Quran, maka beliau memperpanjang sholatnya ketika beliau menjadi imam di masjid. Konteksnya sudah berdekatan dengan masjid nih. Maka pada saat itu ada salah satu orang yang ketika dia masuk ke masjid, di situ kalau diimami oleh Mu'adz bin Jabal, maka dia sholat sendirian. Dia tidak mau bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Lalu akhirnya orang yang sholat sendirian ini dikomentari oleh Mu'adz bin Jabal. Dia orang munafik karena tidak mau sholat bersama dengan kita. Akhirnya orang itu merasa terluka ketika dia dituduh sebagai orang munafik. Maka dia mendatangi Nabi SAW, dan ketika mendatangi Nabi SAW, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal itu menuduhku sebagai seorang munafik. Padahal aku nggak munafik ya Rasulullah. Aku adalah orang yang ketika siang itu bekerja dengan kedua tanganku dan aku banyak sekali mengairi tanah-tanah ladangku. Sehingga ketika malam, ketika aku pengen sholat, aku pengennya sholat itu tidak terlalu berat. Karena aku sudah keletihan sepanjang hari aku melaksanakan kerjaan. Ketika aku memang mencangkul, ketika aku mengairi. Dan Mu'adz itu selalu membaca surat-surat yang panjang.
Sehingga aku memilih sholat sendirian karena aku tidak kuat setelah seharian aku bekerja. Bapak dan Ibu, mari kita bandingkan. Di sini ada Mu'adz bin Jabal membaca Al-Baqarah. Kita paham Al-Baqarah, surat yang paling mulia di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Sampai Nabi mengatakan, faman akhadaha barokah, faman tarokah hasrah. Siapapun yang mengambil surat Al-Baqarah itu dia beruntung, siapapun yang meninggalkan surat Al-Baqarah dia rugi. Al-Baqarah. Nabi kalau mengutus para sahabat untuk menjalani satu tugas, maka Nabi itu akan memilih siapa yang menjadi ketua dalam rombongan, amir dalam rombongan itu siapa yang hafal surat Al-Baqarah. Siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan yang jadi amirnya. Itu Nabi. Nabi saja kalau akan menguburkan orang ketika meninggalnya bareng-bareng ketika habis perang, itu tidak bisa satu orang satu lubang. Biasanya satu orang itu 4 lubang. Nabi selalu nanya di antara 4 jenazah atau 5 jenazah, siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan ini masukkan dulu. Kenapa? Kemuliaan yang ada pada surat Al-Baqarah. Mungkin kalau orang hari ini bapak-bapak misalkan ada yang meninggal 4 orang, ini siapa yang hafal surat Al-Baqarah? Tidak ada ya Rasulullah. Maka itu kemuliaan yang ada pada surat Al-Baqarah. Yang satunya tentang seseorang sahabat yang secara posisi dia tidak lebih dekat daripada Rasulullah. Dia sahabat yang setiap harinya dia bekerja, dia mencangkul, dia mengairi. Lalu malamnya dia tidak ingin sholatnya sepanjang surat Al-Baqarah. Dan ketika dua-duanya ini mengadu, lalu orang ini mengadu, dia disebut sebagai orang munafik. Maka apakah Nabi memberikan pembelaan kepada Mu'adz bin Jabal? Tidak. Nabi tidak memberikan pembelaan kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi tidak memarahi orang itu dan berkata, bersihkan hatimu dong, supaya kamu kuat sholat yang panjang. Tidak. Nabi ternyata tidak mengucapkan kalimat itu. Tapi kalimat yang diucapkan Nabi adalah justru beliau marah kepada Mu'adz dan mengatakan, ya Mu'adz, afattanun anta, wahai Mu'adz, apakah kamu itu ingin membuat fitnah di antara manusia? Apakah kamu ingin membuat orang lari dari masjid? Lalu Nabi mengatakan, bacalah wasyamsi wa duhaha, bacalah sabbihisma rabbikal a'la, bacalah iqra bismi rabbikal a'la. Jangan baca Al-Baqarah. Ya, makanya bapak-bapak kalau jadi imam jangan baca Al-Baqarah. Pertama, bapak tidak hafal. Yang kedua, itu justru menjadikan orang itu lari dari masjid. Tapi point of view dari riwayat ini datang dalam satu riwayat yang sahih dari Bukhari. Apa yang kita dapatkan? Nabi itu sangat pengen bahwasanya masjid ini menjadi rumah yang nyaman. Sehingga ketika orang misalkan dia belum bisa berdiri lama pun dia harus menikmati masjid. Makanya Nabi kalau sholat, lalu beliau itu ketika dalam sholatnya beliau itu tidak pernah lama-lama. Karena beliau tahu bahwasanya di belakangnya itu adalah orang tua, di belakangnya anak kecil, di belakangnya orang yang punya hajat. Bahkan anak kecil yang menangis pun menjadi pertimbangan Nabi supaya memperpendek sholatnya, supaya sholat itu tidak menjadi fitnah. Hanya gara-gara kita egois ketika kita memilih ibadah yang kita lakukan di masjid. Coba Pak, Mu'adz merelakan untuk tidak membaca Al-Baqarah kembali. Kenapa? Supaya menjaga kalimat kaum muslimin, supaya mereka tetap berada kembali di masjid. Seorang Mu'adz merelakan untuk tidak lagi membaca Al-Baqarah. Padahal Mu'adz itu sahabat besar yang sangat mencintai Quran, tapi dia merelakan untuk tidak menggunakan surat-surat panjangnya supaya menjaga setiap kalimat, supaya orang tidak kabur dan tidak lari dari masjid. Itu kewajiban kita. Makanya khutbah Jumat yang diadakan di masjid, mari kita bedah semua ibadah di dalam masjid itu. Soal jamaah sudah, sekarang khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu yang paling ringan itu yang paling panjang atau yang paling pendek? Khutbah Jumat, Pak. A, 1, khutbahnya sampai 35 menit. B, 15 menit. Mana yang paling utama? Ini bukan karena hati imannya lemah kan ya? Maka Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya khutbah yang paling pendek itu khutbah yang paling baik itu khutbah yang pendek. Min qisaril khutbah. Khutbah itu yang paling pendek. Kenapa khutbah Jumat itu pendek?
Karena manusia itu pada dasarnya mereka itu cepat bosan, Pak. Makanya ada satu pembahasan Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, al-iqtisadu fil ita'ah, sederhana dalam taat. Artinya kalau menyampaikan khutbah jangan lama-lama. Memang betul kamu sedang menyampaikan kalimat Allah, betul, tapi jangan lama-lama. Kenapa jangan lama-lama? Karena manusia itu cepat bosan. Supaya akhirnya masjid itu jangan sampai disilang sama orang itu, saya tidak mau lagi lah datang ke masjid itu. Khutbahnya Masya Allah 2,5 jam jelas baru selesai. Karena apa? Justru khutbah itu yang pendek, padahal sedang menyampaikan kalimat Allah. Tapi bukan kalimat Allah yang justru diperpanjang. Karena apa? Menyampaikan kalimat Allah pun jangan sampai menjadi fitnah. Makanya Bapak kalau mendapati ada khutbah yang terlalu panjang, Bapak biasanya apa? Batuk-batuk. Tuh ada yang batuk berusaha. Siapa yang batuk? Ya kan? Atau kadang-kadang ngasih kode gini. Jangan gitu ya Pak, jangan gitu. Kita boleh kurang sreg sama khotibnya, tapi janganlah kayak gitu. Ya. Tapi begitulah manusia cepat bosan. Sama dengan majelis ilmu. Majelis ilmu itu kalau diadakan di masjid atau dimanapun, majelis ilmu itu jangan boleh terlalu panjang, Pak. Makanya ada sebuah perkataan yang indah dari sebagian para ulama salaf. Apa perkataannya? Yaitu adalah idza qalal majlis fakana lisyaitan nasibuhu. Kalau majelis ilmu itu terlalu panjang, maka setan nanti masuk ke majelis ilmu itu. Yang asalnya khusyuk, lama-lama tidak khusyuk. Yang asalnya sungguh-sungguh mendengar, lama-lama sudah mulai menguap. Yang asalnya serius ketika mendengarkan, lama-lama ke kamar mandi, Pak. Padahal di kamar mandi nggak ngapa-ngapain. Mari ya, kita sudahi ya kajian 2,5 jam ini. Karena apa? Karena menunjukkan kepada kita bahwasanya dari semua hadis dan semua dalil yang tadi saya sampaikan dari awal sampai hari ini, sampai yang terakhir, dari masalah bahwasanya setan itu sebagaimana serigala, Nabi memarahi Mu'adz bin Jabal, Nabi menyederhanakan kalau beliau ketika sholat, dan Nabi mengingatkan khutbah yang paling baik itu khutbah yang pendek dan ringan, dan mengingatkan majelis ilmu jangan terlalu panjang. Itu menjadikan kita semakin paham masjid itu harusnya menjadi rumah yang besar bagi kaum muslimin, dan jangan sampai ada yang keluar dari masjid di antara seluruh kaum muslimin. Ini yang kita harus paham. Sehingga tugas pertama seorang pengurus masjid, saya tidak tahu di sini siapa yang menjadi pengurus masjid. Maka sesungguhnya tugas pertama seorang yang memakmurkan masjid, kalau dia diberikan oleh Allah amanah untuk memakmurkan masjid, maka tugas pertamanya beliau itu apa? Tugas pertamanya beliau itu memastikan bahwasanya masjid itu menjadi rumah persatuan bagi kaum muslimin. Yang mau diajak bersatu, silahkan datang ke masjid. Yang tidak mau diajak bersatu, ya sudah. Maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan hisab atas sikapmu ketika engkau tidak mau berdamai dengan sesama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah perkara yang sejatinya harus kita bangun. Makanya akhirnya tidak ada perkara yang paling kita inginkan ketika kita membangun masjid akhirnya dari hadis ini kecuali dua. Dan saya ingin menyampaikan ini karena Baitul Jihad sebentar lagi pindah. Yang pertama, mari jadikan Baitul Jihad, mari kita jadikan Masjid Baitur Rahman yang ada di Komplek Kemang Pramana 3. Itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan masjid rumah besar bagi kaum muslimin, dan jangan menjadikan fikih itu menjadi alasan kita untuk bertikai, dan menjadikan alasan fikih itu seakan-akan kita telah mengeluarkan seorang saudara dari agama Allah padahal masalah fikih. Makanya berulang-ulang sering saya menyampaikan di banyak kesempatan, fikih itu luas, yang sempit itu hati kita. Ya, jangan jadikan fikih itu menjadi alasan kita untuk wah ini masjidnya tidak benar ini. Padahal ketika dia mengomentari dan mengucapkan kalimat itu sebenarnya dia sedang dalam kondisi fanatik dengan apa yang dia perbuat dan dia sampaikan, lalu dia mengomentari, Pak. Ya.
Banyak, ada saya pernah menegur satu jamaah. Saya pernah menegur satu jamaah ketika jamaah ini pernah mengomentari. Ini yang isi ini orang Khawarij semua ini. Saya tegur baik-baik, Pak. Kalau memang Khawarij, ayo disampaikan di bagian mana Khawarijnya. Jangan sampai akhirnya menjadi sumber fitnah. Kalaulah seorang Mu'ad bin Jabal saja, ternyata beliau membaca Al-Baqarah dimarahin Nabi. Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Mu'ad ini kalau boleh untuk menampik, maka beliau pasti mengatakan, saya kan cuma baca surat Al-Baqarah ya Rasulullah. Tapi karena Mu'ad itu tahu bahwasanya Nabi tidak mungkin salah, perkataan dari Nabi itu menjadi koreksi bagi Mu'ad. Makanya semenjak saat itu Mu'ad tidak pernah lagi memperpanjang sholatnya. Karena apa? Disitulah kita paham, Pak, bahwasanya pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita membangun satu masjid, kita ini harus berdoa di tiang-tiang masjid itu di hadapan Ka'bah dan di hadapan Allah. Ya Allah, jadikan masjid ini menjadi rumah besar bagi kaum muslimin. Kalau ada orang yang bersaudara, buatlah mereka nyaman di masjid ini dan tutuplah segala celah yang bisa menjadikan orang lari dari masjid ini. Dan salah satu perkara yang membuat orang lari dari masjid itu perkara fikih. Makanya semangatnya, saya tuh sering menyampaikan, culture-nya sunnah itu mempersaudarakan. Culture-nya sunnah itu tidak pernah menjadikan kita saling bertikai. Makanya kalau hari ini Bapak dan Ibu kita mendapati umatnya Nabi Muhammad sering bertengkar, kita ini sedih sekali. Benar, wallahi sedih. Sekarang pertengkaran itu bukan hanya di area masjid, tapi sudah sampai ke media sosial. Sampai saya itu kalau membuka handphone, membuka media sosial, itu kadang-kadang ya Allah sesek dada saya. Pertikaian terus, masalah fikih ini dibantah, mata ini dibantah lagi. Nanti membicarakan tentang keturunan Nabi, keturunan Wali Songo, berbenturan lagi. Kadang-kadang itu saya kalau ngelihat ya Allah, saya pengen banting handphone saya. Tapi saya ingat harganya beli berapa. Sehingga akhirnya menjadikan kita itu memahami betul bahwasanya inilah salah satu di antara amanah dan tanggung jawab kita, bahwasanya masjid itu harusnya menjadi jembatan kita bersama menuju kepada surganya Allah. Pemilihan tema yang disampaikan oleh pengurus itu bukan dari saya, dan saya respect nih, materinya bagus. Semasjid sesurga. Sebagaimana kami memiliki sebuah tagline di dalam dakwah senyawa seilmu sesurga. Masjid ini memiliki tagline semasjid sesurga. Karena apa? Karena memang masjid itu fungsinya untuk mempersaudarakan. Sehingga akhirnya disinilah kita betul-betul memahami betul. Setan itu berusaha, Pak, untuk menjadikan kita saling bermusuhan. Makanya baginda Nabi mengatakan, Inna syaitana qad ya'isa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Setan itu sudah berputus asa menjadikan Ka'bah disembah kembali, menjadikan patung disembah kembali di Ka'bah, tapi setan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan setiap kaum muslimin itu saling berpisah-pisah. Setan tidak pernah berputus asa, Pak, untuk menjadikan kita saling bermusuhan. Makanya Nabi, orang yang pertama yang membangun masjid dalam kehidupan agama kita adalah orang yang paling peduli tentang masalah mempersaudarakan. Karena Nabi itu orang yang paling detail kalau masalah persaudaraan. Makanya Bapak, kalau mendapati Nabi itu kalau sedang mengkondisikan jamaah supaya melaksanakan sholat rawatib atau sholat wajib, apa perkataan di antara riwayat yang disampaikan Nabi? Nabi itu kalau sedang mengkondisikan jamaah, perkataan Nabi itu apa? Sawsufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Ayo dirapatkan, yang rapat dirapatkan. Jangan berselisih. Kalau kalian berselisih di dalam saf sholat, menyebabkan kalian itu berselisih di luar sholat. Jadi semangatnya kalau kita sholat di masjid itu semangatnya bukan hanya mencari bahu, bukan hanya mencari kaki, tapi mencari hati. Kadang-kadang yang membuat kita bingung itu apa? Ada orang sibuk mencari kaki kita ketika sholat, tapi ketika selesai sholat dia sibuk untuk menjauhi kaki kita. Kan sedih rasanya. Ada orang yang kadang-kadang sholat di masjid yang sama, tapi keluar dia membuang muka. Saya ingatkan ya, orang yang sering membuang muka itu biasanya ketemu dengan orang yang sering mencari muka. Pas itu.
Karena apa? Karena ternyata kita tidak memahami, ternyata Nabi sebagai pembangun masjid yang pertama adalah orang yang paling peduli tentang persaudaraan. Makanya akhirnya kita mendapati seluruh sunnah itu sifatnya mempersaudarakan, Pak. Mari kita bedah sesuai dengan para ulama ketika membedah. Bapak tahu kenapa kita ketika dalam kondisi ngomong, Nabi itu mengatakan, kalau ngomong yang baik, kalau tidak bisa diem. Apa maksudnya? Supaya kita tidak saling menyakiti. Kenapa kita kalau bertiga, Pak? Kalau kita bertiga, kita tidak boleh berbisik-bisik di antara keduanya dan meninggalkan yang satu. Walaupun yang dua ini sedang setoran surat An-Naba. Kenapa yang satu nggak diajak? Karena yang ketiga ini baru sampai surat Ad-Duha. Maka ketika yang dua berbisik-bisik, yang satunya nggak diajak itu dosa, Pak. Yang dua ini dosa. Kenapa? Karena menyakiti orang yang tidak diajak. Loh, sampai urusan berbisik-bisik, sunnah itu mengintervensi kita supaya kamu kalaupun berbisik-bisik itu nggak nyakitin orang. Masya Allah. Sampai urusan ketika kita, Masya Allah ya, sampai urusan ketika kita silaturahmi, kemarin saya sampaikan di satu masjid. Sampai urusan silaturahmi itu dibahas, Pak, dalam sunnah. Takarannya dibuat di dalam sunnah. Kalau kamu silaturahmi jangan terlalu sering. Kenapa silaturahmi itu jangan terlalu sering? Nanti malah sesek dadanya orang yang dikunjungi setiap waktu. Bapak silaturahmi sehari 3 kali. Lalu beralasan supaya panjang umur, Ustaz. Ya Bapak panjang umur, sahibul baitnya pendek umur. Makanya Nabi mengatakan zur ghibban tazid hubban. Bapak pernah mendengar hadis seindah ini? Kunjungilah saudaramu sesekali supaya menambah cintamu. Pertanyaan kita, kenapa Nabi itu nyuruh kita itu sesekali? Supaya nggak nyakitin sahibul bait. Itu disampaikan supaya nggak nyakitin, Pak. Bahkan maaf kalau kita membaca kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah, kita itu menjumpai dan kita mendapati bahwasanya ketika kita mengetuk pintu pun itu kita pun supaya nggak nyakitin. Kenapa kalau kita masuk rumah orang harus mengetuk pintu? Supaya kamu nggak masuk dan ketika masuk kamu itu melanggar privasi orang, nggak nyakitin orang. Dan maaf, di dalam kitab itu dibahas di dalam sunnah kita ini kalau ngetok pintu, Pak, hanya 3 kali. Kenapa? Lebih dari 3 kali menyakiti telinga orang yang menjadi sahibul bait. Makanya kalau Bapak mencet bel, ting tong 1, ting tong 2, ting tong 3, sudah lebih dari 3 makruh, Pak. Sebagian ulama mengatakan haram. Loh, ada Ustadz orangnya ini sandalnya 7, mobilnya 6 aja di rumah semua. Loh, namanya sahibul bait itu punya hak menerima dan tidak menerima, Pak. Itu haknya dia. Dan Bapak kalau bertamu nggak dibukakan, Bapak tidak boleh komen. Karena itu haknya sahibul bait. Kenapa dibuat 3? Supaya tidak nyakitin orang. Kamu itu sudah 3 kali nggak diizinkan. Kenapa tidak 10, Ustaz? Nyakitin telinga. Mana nggak kita membaca di balik panjang setiap sunnah? Bahkan ketika kita dalam kondisi mengetok pintu, maka kita ini berdirinya, Pak. Itu berdirinya itu jangan sampai kita itu di depan pintu langsung. Kalau kita ngetok pintu, maka agak geser ke kiri, agak geser ke kanan. Kenapa harus geser, Ustaz? Kita harus geser itu supaya ketika pintunya dibuka, Bapak dan Ibu tidak langsung melihat isi rumahnya. Karena sebagian isi rumah itu aurat bagi sebagian orang yang memiliki rumah dan tidak setiap orang mau dilihat dalam rumahnya. Makanya maaf, kalau Bapak lagi ngetok pintu 3 kali nggak ada, jangan lihat jendela nakonya. Mana? Ternyata sunnah itu ajaran yang luar biasa begitu agung supaya kita tidak saling menyakiti. Nanti kita kaitkan dengan masjid ini, saya baru sampaikan dulu di luarnya. Makanya kita mendapati dan kita menjumpai Bapak. Bapak tahu nggak berapa yang harus dibutuhkan ketika kita akan memulai puasa kayak kemarin? Kita ini kalau akan memulai puasa dibutuhkan 1 orang saksi. Saya misalkan di Aceh, saya ngelihat hilal, karena Aceh yang melihat. Lalu saya langsung nelpon Bapak Nasruddin Umar.
Ustadz kenal. Contoh. Pak, saya ngelihat hilal. Pak Menteri, satu kesaksian itu sudah cukup. Besok puasa untuk seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Dan kita senang sekali. Tahun ini Ramadannya menyenangkan dan menenangkan. Maka ketika untuk memulai Ramadan cukup dengan satu orang saksi. Tapi Bapak tahu, kalau kita akan mengatakan fulan berzina, butuh berapa orang saksi? Satu, tidak bisa Pak. Dua, tidak bisa. Tiga, tidak bisa. Empat. Dan itu tidak bisa digantikan dengan handphone. Tidak bisa digantikan dengan handphone. Padahal kalau kita mau berpikir Pak, mendatangkan 4 orang saksi yang betul-betul melihat terjadinya perzinahan, mendatangkan 4 orang yang melihat bareng-bareng, susah atau gampang? Susah Pak. 2 lagi ngelihat, 2 lagi on the way. Apa Pak? Oh. Ya, maka ketika kita mendapati 2 itu lagi on the way, kalau ada 2 orang yang melihat, yang 2 belum sempat melihat dan melihatnya ketika sudah selesai, naudzubillah min dzalik, nasallahu, ini contoh aja, dia sudah pakai baju, 2 baru datang, 2 ini lalu mengatakan demi Allah itu berzina, tapi cuma 2 orang, dia yang harus dicambuk. Kenapa harus 4? Karena semangatnya Islam itu menjaga supaya kita nggak gampang menodai kehormatan orang. Supaya kamu tidak seenak-enaknya ngomong tentang orang lain. Kenapa semua ini betul-betul terasa dalam kehidupan kita? Karena Islam itu yang dibawa Nabi itu semangatnya mempersaudarakan. Makanya maaf, sampai ketika kita ketika kita masak di dapur kita, masak di dapur itu kalau kita masak daging, apa culture-nya sunnah? Kalau masak daging itu disuruh untuk memperbanyak kuah. Kenapa kita kalau masak daging disuruh untuk memperbanyak kuah? Supaya tetangga kita yang mencium bau ketika memasak daging itu, tetangga kita mendapatkan cipratan kuahnya, Pak. Dan dia tidak tersakiti karena dia bisa ikut mencicipi. Ini bukan berarti kuah doang ya Pak. Bapak nanti masak mie rebus. Ini apa? Kuahnya, minyak. Lah kalau kuahnya kan ada lapisan lilinnya, minyak mana Pak? Kata Nabi memperbanyak kuah doang. Ini kenapa? Supaya tidak nyakitin. Makanya akhirnya disitulah kita paham ini culture-nya sunnah. Makanya maaf, sampai kita urusan bertamu itu Pak, itu sampai nggak boleh nyakitin. Bapak dan saya misalkan bertamu ke pengurus masjid, kita bertamu Pak, disuguhkan oleh Shahibul Bait makanan. Kita sebagai tamu, sebagai dhaif, itu tidak boleh ngambil makanan itu langsung 2. Kenapa tidak boleh mengambil makanan langsung 2? Menyakiti teman yang sama tamu dengan kita. Misalkan disuguhkan itu pisang gorengnya 3, ambil 2, kan tinggal 1. Waduh, tinggal 1. Sehingga akhirnya itu menjadi sebuah perkara yang menyesakkan dadanya. Tidak ada perkara yang bisa menjadikan kita bisa nyakitin orang kecuali Islam pertama kali, kecuali sunnah pertama kali, untuk menutup celah itu supaya kita tidak nyakitin orang. Dan itulah yang harusnya dilakukan pertama kali di masjid itu apa? Menjadi rumah yang besar bagi kaum muslimin dan betul-betul mewujudkan persaudaraan. Makanya akhirnya masalah fikih itu kita kembalikan. Fikih itu kita harus memegang pendapat yang kuat. Ya Pak, saya memegang pendapat yang saya pilih. Saya berjenggot. Saya memilih pendapat untuk tidak menutup mata kaki saya. Itu pendapat saya. Tapi bukan berarti bahwasanya ketika saya memilih pendapat fikih yang saya ambil, lalu saya terjemahkan siapapun yang tidak mengambil pendapat fikih dengan pendapat fikih saya, lalu seakan-akan dia bukan umatnya Rasulullah. Lalu seakan-akan tidak ada sama sekali sisa kebaikan yang ada pada dirinya, hanya karena kita itu melihat seseorang itu dari sudut pandang fikih. Dan ini akan menjadi sebuah musibah dalam kehidupan agama. Dan itu menjadi musibah untuk satu masjid. Dan masjid tidak lagi menjadi sebuah slogan semasjid sesurga. Kenapa? Karena terjadinya pertikaian yang tidak ada henti-hentinya. Makanya saya datang ke sini sama Pak Hari. Saya tuh ngomong sama Pak Haji Hari, ini ketua DKM Masjid Baitur Rahman. Saya ngomong, Pak Hari, siapapun silahkan ngisi di Masjid Baitur Rahman.
Yang penting punya ilmu. Yang kedua, mau bersaudara. Betul saya ngomong kayak gitu? Yang penting ustadznya datang, ustadznya mau ketemu ustadz-ustadz yang lain. Walaupun mungkin mereka berbeda fikihnya. Jangan sampai ada ustadz ngajar di satu masjid, hanya mau ngajar di masjid doang, tapi giliran diajak ketemu sama ustadz-ustadz yang lain, dia nggak mau. Berarti dia hanya bisa memberi teori, tapi tidak bisa memberi teladan. Banyak orang yang bisa memberi teori, tapi belum tentu semua orang bisa memberi teladan. Karena kalau masjid sudah tidak lagi kita kondisikan supaya menjadi mercusuar persaudaraan di antara kaum muslimin, akhirnya apa, Pak? Akhirnya friksinya kelihatan. Dan sedihnya itu apa? Akhirnya itu ketika kita bertemu di jalan, kita saling melengos. Dan terlalu banyak kalimat-kalimat yang akhirnya keluar yang tidak sesuai kapasitasnya. Menuduh orang ini sesat, menuduh orang ini syubhat, menuduh orang ini tidak punya ilmu. Dengan begitu gampang. Dan akhirnya akan menjadi tempat yang tidak nyaman orang untuk melakukan ibadah. Saya, Pak, saya kondisikan fikih itu, setelah tauhid itu saya pendidikan kepada anak saya, Pak. Anak saya sering bertanya fikih. Contoh setelah pandemi, ada anak saya, sebentar saya hitung dulu, nomor 4. Ada anak saya nomor 4 itu, karena dia ketika pandemi, dia tahu sholat kita di rumah pada saat itu dan saya tidak menggunakan kunut. Ketika akhirnya balik ke masjid pada saat itu usianya baru 6 tahunan, maka dia melihat ada sesuatu yang agak berbeda. Di masjid Baitur Rahman itu kadang kunut, kadang tidak kunut. Nah, pas ketika ada yang kunut, anak saya ngeliatin saya. Setelah selesai, saya naik motor pulang sama anak-anak gitu. Anak saya nanya, Bi, kenapa kalau sholat subuh di rumah waktu pandemi Abi nggak pakai kunut, tapi kenapa di masjid ada kunutnya? Iya, itulah pendapat fikih. Nah, ya kalau Abi memilih tidak kunut, kenapa Abi kunut di belakang imam yang kunut? Saya berkata, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Nah, dan kamu harus tahu itulah perbedaan. Yang kunut tetap saudaramu, yang tidak kunut pun tetap saudaramu. Dan masjid itu adalah masjid untukmu dan bisa jadi kamu pun nanti akan disolatkan di situ kalau meninggal dunia. Kan akhirnya anak kita belajar untuk adem, Pak. Makanya maaf kalau kita mau pergi ke satu tempat itu selalu yang saya sampaikan masalah fikih selalu saya selip-selipkan penjelasannya. Contoh, kami pernah mau pergi ke Uzbekistan. Saya pelajari, Uzbekistan itu mazhabnya Hanafi. Mazhabnya Hanafi. Maka salah satu di antara uniknya mazhab Hanafi itu apa? Kalau mengucapkan amin tidak keras. Saya ngomong sama anak saya, nomor 5, 6, yang saat itu ikut. Nah, nanti kalau sholat di masjid, nanti kalau sama imam, kalau imamnya baca waladhdallin, aminnya pelan-pelan. Kenapa, Bi? Anak saya nomor 6 ngomong, pengen ngomong amin yang keras. Jangan. Kenapa? Karena mazhab Hanafi itu sir. Sir itu apa? Pelan. Ikut ya. Ya. Kamu harus paham ragamnya perbedaan. Qadarullah, Pak, ketika sholat pertama kali di Bukhara, anak saya ketika imamnya membaca waladhdallin dia pelan, bapaknya yang keras, amin. karena refleks, Pak, saya ngomong amin yang keras, Pak. Anak saya sempat protes, katanya nggak boleh ngomong amin, Abi keras sekali amin. Tapi itu menjelaskan kepada kita, itulah yang kita harus selalu sampaikan. Bukankah kita senang, Pak, kalau masjid itu akhirnya menjadi rumah besar kaum muslimin? Silahkan pendapat sunnah yang kamu anggap kuat, kita ambil. Saya tetap mengambil pendapat yang paling kuat, yang menurut saya paling kuat. Tapi bukan berarti saya mengotori lisan saya dan mengotori pandangan saya dan mengotori interaksi saya kepada orang yang tidak sama dengan pendapat saya. Seakan-akan mereka bukan umatnya Nabi Muhammad. Kita ini umatnya Nabi, Pak, dan Nabi Muhammad itu seakan-akan merupakan bapaknya kita. Kalau bapak ngelihat umatnya itu bertengkar, terus cakar-cakaran, terus sampai kapan, Pak? Dan siapa yang paling bersedih melihat semacam ini? Yang pasti sedih itu melihat ya bapaknya ketika melihat anak-anak itu bertengkar, Pak.
Makanya Nabi menutup celah, segala macam celah yang bisa menyebabkan bocornya kalimat-kalimat di antara kaum muslimin. Makanya puasa bersama dengan mayoritas kaum muslimin itu lebih baik daripada kita puasa sendiri-sendiri. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz kalau puasa lebih memilih ru'yah global atau ru'yah lokal? Saya lebih memilih ru'yah lokal. Kenapa? Bersama dengan pemerintah, bersama dengan masyarakat kaum muslimin, itu lebih saya sukai. Kenapa? Menunjukkan syiar Islam yang begitu besar, serempak dan serentak dilakukan. Dan itu yang harusnya dibangun di masjid. Tapi qadarullah inilah yang terjadi. Makanya saya itu sering sekali berkata, kisah nyata Pak Adel, saya itu hidup di Kudus. Hidup di Kudus itu Masya Allah itu. Salah satu yang saya temukan hidup di Kudus itu apa? Hidup di Kudus itu dulu pas tahun 1990-an itu maaf, NU dan Muhammadiyah itu masih kuat sekali di situ. Sehingga akhirnya orang itu sering menilai orang lain itu dari pandangan fikihnya. Dia baca kunut atau enggak? Kunut NU, enggak kunut MD. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim NU. Alhamdulillahirabbil alamin MD. Itu tidak, Pak. Lu sampai bukan hanya fikihnya, Pak, sampai seorang dai kalau ngisi di masjid itu ditunggu bagian kalimat penutupnya. Loh, ini kejadian, Pak. Saya saksi sejarah ini. Bagian kalimat penutupnya apa? Kalau dia menyampaikan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, NU atau Muhammadiyah? NU. Tapi kalau dai-nya mengucapkan wallahu alam bisawab, NU atau Muhammadiyah? MD, Muhammadiyah. Ada temannya bapak ngisi di masjid kampung kami, dikasih tahu bapak, nanti kalau kamu diciri sabar ya. Emang dicirinya gimana? Ya kamu tahu. Oh, dia paham saya. Pas ngisi, Pak, dia menutup wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wallahu alam bisawab. Jamaahnya bingung, ini NU atau Muhammadiyah ini. Dan akhirnya yang terjadi semacam itu. Lah sampai kapan kita harus memelihara kalimat-kalimat itu? Makanya fungsi pertama masjid supaya menjadi masjid, semasjid sesurga itu apa? Masjid ini kita hadirkan supaya menjadi tonggak persaudaraan. Pilar persaudaraan itu harus dibangun di sini. Makanya pemilihan pengurus masjid itu penting. Supaya mempersaudarakan. Siapapun boleh kok datang ke masjid selama dengan petunjuk Nabi. Tapi harus menghormati perbedaan-perbedaan yang terjadi. Dan maaf Pak, kadang-kadang kita mengorbankan pendapat kita supaya menjaga kalimat-kalimat kaum muslimin. Ini boleh kita lakukan. Ini pernah satu kejadian, Pak. Bapak tahu Abdullah bin Mas'ud? Pasti tahu. Beliau itu sahabat besar, Pak. Beliau itu pernah ditanya, bagaimana kalau kami safar? Kami safar. Lalu ketika kami safar, kami ini mengambil rukhsah atau mengambil tam, mengambil ringan atau mengambil sempurna. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kamu safar, maka selama kamu belum balik ke rumahmu, kamu mengambil rukhsah dari 4 jadi 2. Lalu ada yang bertanya kembali sama beliau, gimana kalau ada orang yang safar, dia tidak mengambil rukhsah tetapi mengambilnya sempurna. Dia tidak 2 tapi 4, asar tetap 4. Ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Mukhalafatus thiqah. Orang semacam itu menyelisih pendapat yang lebih kuat. Oke. Terjadilah safar. Abdullah bin Mas'ud safar dari Madinah ke Mekah. Jaraknya lebih dari 500 km. Maka pada saat ketika sudah berada di Mekah, pada saat itulah terjadi panggilan adzan, sholat asar kalau tidak salah. Masuklah ke Masjidil Haram, Pak. Siapa yang menjadi imam pada saat itu? Sahabat Utsman bin Affan, menantu 2 kali Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat ketika Utsman bin Affan ini mau mengimami sholat asar, sahabat Utsman ini berbeda pendapat fikihnya dengan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Safar itu kalau sudah sampai ke tujuan,
sampai tujuan safar, misalkan kita mau ke Makkah, sudah sampai Makkah, berarti ngambil hukum sempurna lagi. Itu dalam bahasa fikih namanya musafir nazil, musafir sair. Musafir sair itu baru jalan, musafir nazil sudah sampai ke tempat tujuan safar. Ketika sahabat Utsman memutuskan dan berkata, kita sholatnya sempurna 4 rakaat, orang pada ngeliatin Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira dia mau sholat gak di belakang Utsman yang sholatnya sempurna 4. Ternyata Abdullah bin Mas'ud sholat di belakangnya sahabat Utsman 4, Pak, sempurna, tidak rukhsah. Setelah selesai orang itu datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, katamu kalau kita safar maka sesungguhnya kita mengambil rukhsah. Kenapa kamu mengambilnya sempurna? Padahal kamu mengatakan itu menyelisih pendapat yang kuat. Perhatikan jawaban dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Al-khilafu syarrun. Mempertahankan pendapatku hanya untuk menjadikan kita saling berbeda pendapat itu buruk. Seorang Abdullah bin Mas'ud rela mengorbankan pendapatnya beliau untuk memakai pendapat yang lain dari pendapatnya sahabat Utsman untuk menjaga kalimat kaum muslimin. Tidak ngotot. Ini pun seorang ulama besar. Tidak ngotot beliau. Sudah, tidak apa-apa. Saya sholatnya di belakangnya sahabat Utsman. Padahal ketika Abdullah bin Mas'ud ngotot, beliau pun insya Allah memiliki hujjah. Sahabat Utsman pun memiliki hujjah dan memiliki dalil. Tapi ternyata sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Abdullah bin Mas'ud itu berkata, wal khilafu syarrun. Kalau saya mempertahankan pendapat saya lalu terjadinya perbedaan ini buruk. Dan beliau rela untuk mengorbankan pendapatnya supaya terciptanya persatuan di antara kaum muslimin dan tidak terciptanya ribut-ribut pada saat sholat itu ditegakkan. Itu Abdullah bin Mas'ud, Pak. Inilah yang betul-betul kita rindukan di dalam kehidupan kita. Makanya masjid ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita bangun. Makanya akhirnya kalau boleh kita bedah lebih panjang lagi, Ustadz, apa sih yang menjadikan akhirnya orang itu susah untuk menghormati perbedaan para ulama? Kenapa orang itu susah untuk berbicara tentang masalah persaudaraan? Kenapa akhirnya masjid itu sekarang akhirnya jadi ngeblok Pak, blok timur, blok barat, blok ini. Dan itu jamak kita lakukan. Maka sesungguhnya akhirnya disitulah kita akhirnya memahami. Kalau boleh kita menyampaikan. Kalau akhirnya terjadinya perbedaan para ulama itu, setidaknya. Kalau akhirnya terjadinya Kalau akhirnya terjadinya susahnya persaudaraan itu, maka setidaknya ada 4 sebab. Kenapa akhirnya persaudaraan itu menjadi sulit dan akhirnya menjadikan masjid itu hari ini juga begitu sulit mewujudkan arti persaudaraan. Ada 4 sebabnya, Pak. Apa 4 sebab itu? Pertama, yaitu ketika kita mendapati orang tidak lagi bisa dan tidak mau mengerti dan tidak mau peduli tentang perbedaan para ulama. Kalau sudah tidak ngerti perbedaan para ulama, berat, Pak. Maunya apa? Maunya memenangkan kelompoknya dan maunya memenangkan golongannya. Ustadznya datang, dia datang. Ustadznya nggak datang, dia nggak akan datang. Ya. Padahal perbedaan para ulama itu merupakan sesuatu yang sifatnya lazim terjadi dalam kehidupan kaum muslimin. Saya ambilkan contoh, Pak. Kita, Pak, maaf, antara suami istri saja, kalau tidak memahami perbedaan itu kan sering terjadi pertengkaran. Kalau kita tidak paham perbedaan pendapat. Perempuan banyak ngomong, sabar, dengerin. Perempuan itu kalau sudah marah-marah mintanya macam-macam, minta cerai bisa sehari 3 kali. Itu perempuan. Laki-laki tidak paham perbedaan itu, Pak. Ya tentunya terseret. Laki-laki sedikit bicara, perempuan banyak bicara, tidak paham, terjadi pertengkaran, Pak. Itu kalau antara suami istri, padahal ini suami istri. Kalau tidak paham perbedaan, maka terus terjadi pertengkaran. Kita, misalkan, maaf, antara orang Jawa dengan orang Sunda, kalau tidak paham tentang culture perbedaan itu pasti bertengkar. Orang Jawa sukanya manis, orang Sunda sukanya tawar.
Dan itu ternyata berkaitan tentang geopolitik pada zaman penjajahan. Kenapa orang Jawa itu suka manis, Pak? Karena dulu Belanda itu mengkonsentrasikan pabrik gula itu di daerah Jawa, Pak. Di Sunda itu pusatnya teh, Pak. Tapi jarang sekali ada pabrik gula dalam konteks geopolitik. Makanya akhirnya terjadi sebuah culture yang berbeda. Orang Sunda sukanya tawar, orang Jawa sukanya manis. Orang Jawa datang ke orang Sundanya kaya raya, Pak, disajikan teh. Orang Jawanya mikir, wah kaya betul ya ini ya. Rumahnya 3 lantai, mobilnya 6, motornya 8. Misal terserah saya. Lalu ketika minum teh, tehnya tawar. Orang Jawanya mikir apa? Astagfirullahaladzim. Orang Sunda itu pelit. Mosok gula cuma 2 sendok aja enggak mau. Bukan dia enggak mau, culture-nya mereka itu minumnya tawar. Giliran kebalikan, orang Sunda datang ke orang Jawa. Orang Jawanya tidak sekaya orang Sunda, Pak. Rumahnya cuma 1 lantai, mobilnya 1, sepedanya 1. Disajikan teh, tehnya manis atau pahit, Pak? Manis, Pak. Mungkin gelasnya segini, gulanya 3 sendok. Orang Jawa gitu, bakwan aja pakai gula, Pak. Makanya orang Jawa manis, manis. Saya orang Jawa. Maka ketika disajikan teh, tehnya dicicipin. Manis betul ini. Kira-kira orang Sunda kalau nggak paham perbedaan apa? Sombong sekali ini orang. Saya nggak biasa teh manis dikasih teh manis. Punya gula aja sombongnya luar biasa. Saya punya mobil 8 aja biasa. Nggak selesai, Pak. Perbedaan itu pasti ada. Makanya kita harus memahami ini. Ini sekaligus pula menjadi training untuk para pengurus masjid. Supaya apa? Supaya paham. Kenapa terjadinya persaudaraan itu susah? Yaitu susah itu kalau orang dan kita sebagai pengurus dan sebagai jamaah dari masjid itu tidak memahami perbedaan para ulama. Perbedaan para ulama itu ada, Pak. Kadang-kadang dalilnya 1, tetapi cara memahami dalilnya ada 2. Contoh, Nabi ketika peristiwa Bani Quraidah, Pak. Ketika akhirnya Bani Quraidah itu berkhianat dalam perang Khandaq, Nabi itu mengatakan, jangan letakkan pedangmu. Pergi langsung ke Bani Quraidah. Kepung Bani Quraidah. Atas pengkhianatan mereka hampir menjadikan kita meninggal semuanya. Pengkhianatan Quraidah itu. Para sahabat langsung mau berangkat. Sebelum berangkat, Nabi memberikan 1 sabda. 1 Pak sabdanya. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Clear atau tidak clear? Clear. Jelas atau tidak jelas? Jelas. Para sahabat jalan, Pak. Ketika asar, ternyata antara tempat mereka dengan Bani Quraidah itu masih jauh. Masih jauh, Pak. Maka pada saat itu sahabat itu terpecah. Dan sebagian mengatakan kita tetap sholat asar di waktunya. Kalau kita nanti sholat asarnya di Bani Quraidah, kita ketinggalan sholat asar dan maghrib. Sebagian para sahabat mengatakan, oh enggak. Nabi mengatakan sholat asarnya di Bani Quraidah dan kita tetap akan sholat di Bani Quraidah. Walaupun asarnya sudah habis. Para sahabat terpecah jadi 2, Pak. Sebagian sholat asar di tengah jalan dan sebagian yang tidak sholat nungguin, Pak. Setelah selesai sholat, jalan lagi. Sampai di Bani Quraidah itu tengah malam, Pak. Bagi yang belum sholat, dia ketinggalan asar, maghrib, dan baru menjamaknya 3. Asar, maghrib, dan isya, Pak. Ketika pulang ke Madinah, mereka menyampaikan kepada Nabi tentang kejadian itu. Dan Nabi mendiamkan. Walaupun para fuqaha, ahli fikih itu mengatakan, mana yang lebih benar? Yang sholat asar di jalan atau yang sholat asar di Bani Quraidah? Yang mana, Pak? Yang benar, Pak? Nomor 1 atau nomor 2? Ya, saya kan nanya yang 1 dan 2, Pak. Bukan dua-duanya. Yang 1 atau 2 yang benar? Siapa yang jawab nomor 1? Siapa yang jawab nomor 2? Yang nggak jawab semoga dapat hidayah, Pak. Ini kelihatannya kajiannya tiap hari.
Maka sebagian para fuqaha, sebagian besar mengatakan yang lebih benar itu yang sholat di perjalanan. Kenapa? Karena maksudnya Nabi, jangan sekali-kali kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu artinya jalannya cepat, asar sudah sampai di Bani Quraidah. Tapi qadarullah perjalanan itu banyak menemui hambatan. Tapi disitulah kita akhirnya paham. Nabi tidak menyalahkan yang sholat. Nabi tidak menyalahkan yang sholatnya sholatnya sudah malam. Tapi disitulah kita paham. Perbedaan itu selalu ada, Pak. Makanya selalu saya menyampaikan fikih itu luas. Dan harus kita jadikan masjid ini, kita memahami fikih itu luas. Dan kita tidak bisa paksakan dengan satu perkara. Makanya menjadi pengurus masjid itu harus lapang betul hatinya ketika mereka itu menerima setiap jamaah. Maka di situ kita memahami perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Saya ambilkan contoh lagi. Dalam sunnah, Pak, sholat. Ada dari keterangan dari sahabat Wa'il. Kita ini kalau sholat dari habis rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kan ada dua, Pak. Ada yang sedekap, ada yang lurus. Saya ngambil yang sedekap. Itu kalau Bapak bedah hadisnya satu, Pak. Hadisnya apa? Dari sahabat Wa'il. Artinya apa? Nabi itu kalau habis rukuk, Nabi itu kembali kepada posisi awal. Lah posisi awal itu di mana? Para ulama beda pendapat. Posisi awal itu sebelum sholat. Kembali ke sini, kembali. Lah sebagian para ulama itu mengatakan kembali ke posisi awal itu adalah sebelum kamu rukuk. Saya memilih pendapat yang pertama. Saya begini, Pak. Tapi kalau kita bedah, itu ternyata dalilnya satu. Tapi cara memahami perbedaannya ada dua, Pak. Perbedaan itu tidak akan bisa kita nafikan, Pak. Makanya orang kalau ngotot, misalkan dia ngotot, lalu akhirnya orang kalau sudah ngotot dengan tidak adanya perbedaan para ulama, pasti setiap orang akan dihargai murah di mata dia. Selama tidak sesuai dengan pendapat yang dia pilih. Padahal pendapat itu banyak. Saya ambilkan contoh lagi, Pak. Saya ambilkan contoh yang paling simpel. Bapak yang mana? Sini, Bapak. Contohnya. Bapak namanya siapa? Bapak Andi. Nah, Bapak Andi. Pak Andi, saya tanya masalah fikih, boleh? Insya Allah boleh. Memegang kemaluan itu batal atau tidak batal? Dalam mau sholat atau tidak? Habis wudhu megang kemaluan itu batal atau tidak batal? Pak Andi ngomong batal. Pak Andi orang Kemang pertama 2. Iya. Beliau mau ngomong batal. Ada dalilnya, Pak? Oke, beliau mengatakan batal. Semua jadi saksi ya? Batal ya? Batal ya Pak Andi ya? Batal. Ada satu hadis, Pak. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa rajulun masadaqarahu? Ayun kidul wudu?" La, indama huwa bid'atun minka. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada seseorang memegang kemaluannya. Apakah itu membatalkan wudu?" Kata Nabi, "Tidak. Memegang kemaluan itu sebagaimana memegang bagian tubuhmu yang lain." Jadi tidak batal ya Nabi? Tidak batal. Hadisnya sahih, Pak. Batal atau tidak batal? Sekarang apa? Sekarang batal atau tidak batal? Sesuai dalil. Sesuai dalil. Berarti sekarang tidak? Ya, Masya Allah, Pak Andi sudah berubah. Sekarang beliau mengatakan tidak batal. Bapak tahu ada hadis lagi, Pak. Hadisnya itu adalah man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapapun yang memegang kemaluan wajib berwudu. Nah, itu batal, Pak. Sekarang batal atau tidak batal? Batal atau tidak batal, Pak? Batal atau tidak batal, Pak? Batal. Lah hadis yang pertama? Pak Andi silahkan duduk. Terima kasih, Pak. Insya Allah. Maaf ya, Pak. Ya. Maka kalau kita melihat dua hadis itu, satu, Pak, yang poin pentingnya, tidak ada namanya hadis yang kontradiktif. Paham di sini? Kok kontradiktif, Ustaz? Yang satu batal, yang satu tidak batal. Kontradiktif itu karena kita bodoh memahami dalil. Itu tidak kontradiktif. Nanti dibuka di dalam pelajaran fikih. Di situ ada 3 madhab, Pak. Ada 3 madhab. Madhab yang pertama madhabut tarjih.
Madhab tarjih itu apa? Ada yang menguatkan hadis pertama yang mengatakan tidak batal, ada yang mengkaitkan dan menguatkan hadis yang kedua yang mengatakan batal. Dan kita harus menghormati itu, namanya madhab tarjih. Tapi itu tidak satu-satunya madhab. Ada madhab yang kedua, madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu apa? Madhabun nasakh itu dilihat mana hadis yang datang belakangan dan mana hadis yang datang sebelumnya. Hadis yang belakangan menggantikan posisi hadis yang datang sebelumnya. Dan sebagian besar ulama mengatakan dalam madhabun nasakh, hadis yang membatalkan menggeser hadis yang tidak membatalkan. Itu madhab nasakh. Itu yang kedua. Ini yang ketiga, Pak. Yang ketiga itu apa? Madhabul jama'. Madhabul jama' itu apa? Menggabungkan. Saya di antara 1, 2, 3 milih yang mana? Saya milih yang ketiga. Kalau Bapak milih pertama, silahkan. Saya tidak akan mengatakan Bapak alul bid'ah. Kalau Bapak memilih yang kedua, silahkan Pak. Saya nggak akan mengatakan Bapak Wahabi. Saya mau milih yang ketiga, Pak. Madhabun nasakh itu apa? Madhabul jama'. Madhabul jama' itu digabung, Pak. Digabungnya itu mana? Kalau nggak salah Imam Malik mengatakan, oh itu tergantung bagaimana memahami dua hadis itu. Kalau kamu memegangnya dengan syahwat, pakai hadis yang batal. Paham? Tapi kalau kamu memegangnya tidak dengan syahwat, memegangnya karena gatel, nggak usah dibayangin, Pak. Memperbaiki posisi, jangan dibayangin. Ditambahi ya. Oh, jangan dibayangin malah ditambahi kejepit. Bapak jangan cerita ini kisah pribadi. Maka kalau lah kemudian ketika ada orang yang memegang kemaluan itu bukan dengan syahwat karena urusan yang bukan syahwat, maka memakai pendapat yang tidak batal. Loh, ini dalam masalah memegang kemaluan aja sedemikian Pak rumitnya, Pak. Tidak bisa orang itu baru belajar sekali langsung mengatakan, kamu ini alul bid'ah, syubhat, kamu ini wahabi. Tidak bisa kayak gitu, Ferguson. Kira ini orang-orang yang sama-sama mengikuti umat Rasulullah gitu loh. Kan sedih ya Pak, ada orang yang terkadang satu tempat, satu masjid gitu, bahkan pernah satu umrah gitu. Hanya karena perbedaan fikih lalu dia melempar muka gitu, lalu dia ngomongin tentang orang itu semau-maunya. Ya enggak kayak gitu. Makanya akhirnya yang pertama yang kita harus pahami, kenapa masjid itu terkadang susah melahirkan ukhuwah? Karena terkadang tidak memahami jamaahnya itu perbedaan pendapat para ulama. Ini yang pertama. Yang kedua, fanatik Pak. Fanatik ini sudah parah. Fanatik itu kalau bukan dari ustadznya maka tidak akan ada yang diterima. Padahal maaf, siapapun ustadz tidak ada yang maksum. Yang maksum itu hanyalah Nabi, dan semenjak meninggalnya Nabi, meninggal itu kesempurnaan. Setiap ulama itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita sudah menetapkan fulan sempurna ilmunya dan tidak mungkin salah, berat Pak, kita tidak akan mungkin menyampaikan sesuatu kepada orang semacam ini. Kenapa? Karena sudah fanatik buta. Saya ambilkan contoh bagaimana ulama itu tidak ada yang maksum Pak. Bapak kalau saya tanya, boleh nggak menikah tanpa wali Pak? Boleh? Perempuan menikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Boleh? Tidak boleh. Imam Abu Hanifah itu ulama besar Pak. Imam Malik aja bukan hormat apa, menghormati ilmunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu berkata, lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Wanita itu boleh mengelola hartanya dan sah kalau dia jual beli walaupun sampai miliaran, maka wanita boleh mengelola kehormatan dirinya. Artinya kata Imam Abu Hanifah, boleh wanita itu menikah tanpa wali. Karena apa? Karena dia jual beli saja sah kok. Maka dia boleh untuk lebih berat dengan kehormatan dirinya. Itu kata Imam Abu Hanifah. Siapa yang setuju dengan Imam Abu Hanifah? Pendapatnya kuat atau tidak kuat? Kuat Pak. Tapi kalau saya ditanya, Ustaz mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah? Enggak.
Apa yang Ustadz yakini? Yang saya yakini perempuan nikah tanpa wali itu tidak sah. Kenapa? Ada hadisnya. Hadisnya apa? Ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali itu pernikahannya tidak sah. Pertanyaannya, kenapa Imam Abu Hanifah menyelisih perkataan Nabi? Jangan buru-buru. Imam Abu Hanifah itu tinggal di Kufah. Kufah itu banyak pemalsu hadis. Ketika Kufah itu banyak pemalsu hadis, maka Imam Abu Hanifah itu hati-hati kalau mendapatkan hadis. Kenapa? Tetangga-tetangganya itu para pemalsu hadis, Pak. Kayak bapak misalkan dapetin ada bensin oplosan, jangan dikaitkan kemana-mana ya. Kan bapak hati-hati. Imam Abu Hanifah itu hati-hati, Pak. Makanya di antara sumber referensi hukum dalam madhabnya Imam Abu Hanifah yaitu adalah kitab, hadis, ijma, qiyas. Kenapa langsung qiyas? Kenapa tidak melihat perkataan orang Madinah? Karena Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Pak. Kalau Imam Abu Hanifah tahu hadis itu dan beliau yakin hadisnya sahih, mungkin nggak Imam Abu Hanifah mengatakan yang berselisih dengan Nabi Muhammad? Nggak mungkin. Apa point of view-nya? Loh, kalau Imam Abu Hanifah ulama besar aja bisa tergelincir dengan satu kesalahan, loh apalagi ustaz? Apalagi ustadznya lokal Jabodetabek. Makanya jangan fanatik. Karena fanatik itulah yang menjadikan akhirnya kita tidak bisa melahirkan persaudaraan. Dan akhirnya kalau sudah fanatik, Pak, kita ngelihat antum belajarnya sama ustadz siapa. Dan itu dijadikan standar keimanan. Sedih kan? Orang nanya ustadznya siapa dijadikan standar iman, Pak. Dan itu terjadi hari ini. Makanya akhirnya orang tuh banyak sekali yang menempatkan madhab ataupun manhaj itu seakan-akan lebih tinggi dari keimanan. Dan itu keprihatinan kita. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita harus pahami, kenapa akhirnya susah untuk melahirkan persaudaraan. Yang ketiga, ya tentunya karena sesungguhnya kita ini tanpa kita rasa, kita ini terjangkiti dengan pemikiran khawarij yang akhirnya gampang untuk menyesatkan. Dan yang keempat, saya singkatkan, kenapa akhirnya susahnya lahirlah persaudaraan itu? Karena yang keempat, ya tentunya karena alasan bagaimana rendahnya kualitas kita di dalam belajar dan tanggungnya kita di dalam belajar. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami poin yang pertama, fungsinya masjid supaya masjid itu bisa menjadi semasjid sesurga itu apa? Bagaimana kita harus memahami tentang apa perkara yang menjadikan susahnya lahir persaudaraan. Inilah yang saya berdoa, semoga Masjid Baitul Jihad, Masjid Baitur Rahman, dan seluruh masjid itu menjadi milik besar kaum muslimin. Silakan Pak Ustadz itu menyampaikan di masjid selamat dengan tuntunan yang benar. Akidahnya koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dia mau bersaudara dengan ustadz yang lainnya. Saya merasakan betul di Masjid Baitur Rahman itu antara ustadz dengan ustadz, walaupun kita tahu ada perbedaan-perbedaan fikihnya, tapi kalau ketemu kita bisa guyup, Pak. Kita bisa ketemu, bisa tahu sapa, bisa makan bareng, kadang itikaf bareng, Pak, di Masjid Baitur Rahman. Ini kalau boleh saya cerita, ustadz-ustadznya nggak ada ustadz yang ngajar di Baitur Rahman terus dia tidak mau ketemu ustadz yang lain, nggak ada. Saya pastikan nggak ada, kan Pak Eri ya? Dan selalu saya berkata sama beliau, mari kita jaga masjid ini supaya tetap nyaman bagi kaum muslimin. Yang kedua, fungsinya masjid itu apa? Fungsinya masjid itu tentunya supaya bisa menjadi solusi, Pak. Masjid ini harus menjadi rahilah. Rahilah itu apa? Yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat. Ada kata-kata Nabi yang sangat indah. An-nasu kal ibilil mi'ah la tajidu fiha rahilah. Manusia itu kayak unta, di antara 100 ekor unta belum tentu kamu menemukan satu di antara 100 itu rahilah. Rahilah itu apa, Pak? Rahilah itu unta yang khusus memikul beban-beban yang berat, itu namanya unta rahilah. Unta rahilah ini unta mahal, Pak. Nabi memotret dengan sebuah perumpamaan yang indah. Manusia itu kayak unta. 100 manusia belum tentu bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada kehidupan manusia di sekitarnya. Kita pingin masjid ini bukan hanya megah. Megah sekali masjidnya ini. Tapi semoga masjid ini bukan hanya Baitul Jihad, tapi menjadi masjid yang rahilah.
mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh umat. Saatnya mengubah narasi menjadi solusi, saatnya mengubah kerumunan menjadi kekuatan, Pak. Dan itu dimulai dari masjid. Kita mulai dari masjid. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, Pak. Saya lagi membayangkan contoh ya, misalkan seluruh masjid, para pengurusnya, yuk kita sekali-kali mengadakan family camp gitu. 4 masjid bareng-bareng, kita kumpul dan satu acara dengan keluarga-keluarga. Bukankah indah persaudaraan itu? Dan itu juga menjadi bagian dari cara kita untuk menjadi solusi, Pak. Makanya kalau kita bisa memberikan bantuan kepada fakir miskin, kita berikan bantuan. Dan kalau boleh saya menginginkan kalau di Baitul Jihad, sekolahkan Pak santri itu ke sana, ke Yaman, ke Mesir, ke Madinah, yang membiayai masjid. Jadi masjid itu bukan hanya ngincar jadwalnya ustadz, tapi masjid itu betul-betul menikmati proses ketika dia menanam benih sampai benih itu tumbuh menjadi pohon. Harusnya masjid itu menjadi pusat kaderisasi yang nantinya bisa menyelesaikan problem masyarakat. Coba Pak, sekolahkan Pak santri. Sekolahnya itu jangan yang biasa-biasa aja. Langsung ke Mesir, langsung ke Madinah. Kalau nggak dapat beasiswa, dibiayai masjid. Tapi dengan kontrak. Nanti kalau pulang ke masjid, hidup membersamai masjid dan hidup membersamai jamaah yang ada di masjid itu. Inilah sebenarnya, insya Allah, tentang masjid udah 5:30, sudah 1,5 jam kajian ini disampaikan tidak terasa. Sebenarnya masih banyak materi yang perlu untuk di-sharing tentang masalah masjid, tapi setidaknya mari kita jadikan kondusif itu ada di dalam masjid-masjid kita. Semoga tercipta persaudaraan yang baik, tercipta persaudaraan yang kuat, dan semoga masjid kita sekali lagi bisa memberi solusi atas seluruh masalah yang terjadi di antara kehidupan umat yang ada di sekitarnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya terutama sebagai ustadz menyampaikan secara khusus selamat kepada seluruh jamaah dari warga Kemang Pratama II atas hadirnya bangunan yang baru. Dan semoga dengan bangunan yang baru yang sangat megah ini bisa semegah ilmunya, bisa semegah itu pula persaudaraannya, insya Allah. Siapapun yang Pak yang mau diajak bersaudara silakan datang ke masjid. Siapapun yang nggak mau diajak bersaudara biarkan Pak. Karena sesungguhnya kita merawat orang yang mau baik dan kita tidak bisa memaksakan setiap orang. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita mencium bau kolak, kita mencium bau masakan istri kita, Pak. Masakan istri saya tercium sampai di sini, masya Allah, Pak. Kelihatannya saya sudah dikode sama istri saya, pulang pulang, buka puasanya di rumah. Ya, saya bukan suami yang takut sama istri, Pak, bukan, Pak. Tapi saya suami yang pengertian sama istri. Oleh karenanya sudah 5:30 dan tadi satu persatu jamaah sudah pergi, Pak. Saya orangnya sensitif sekali. Jadi mari kita sudahi, tidak usah kita buka dengan tanya jawab. Nah, iya, mungkin yang pergi sudah di WhatsApp sama istrinya. Mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan sore kali ini. Senang berjumpa dengan keluarga besar dari Masjid Baitul Jihad. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita, menuntun kita kepada ilmu dan petunjuk. Ambil pendapat yang paling kuat, Pak. Hormati pendapat yang terkadang tidak sama dengan pendapat yang kita pilih. Fikih itu luas yang sampai hati kita. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Jadilah air yang mengademkan, jangan menjadi api yang menghanguskan dan menggosongkan antara hati dengan hati kaum beriman yang lainnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Mari kita akhiri kajian kita pada kesempatan hari ini. Kalau sudah mendekati adzan, Pak, tidak ada yang paling nikmat kecuali dekat dengan keluarga. Kita kembali kepada keluarga kita tercinta. Jangan mendolimi saya ya Pak, tidak bisa ketemu keluarga saya. Kita balik, kita siap untuk melaksanakan iftar berjamaah ataupun iftar bersama keluarga. Ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.